Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mr. Zaik Pendongeng Horor. Halo, apa kabar teman-teman sekalian? Semoga kita semua selalu diberkahi oleh Allah dengan kesehatan yang prima, rezeki yang luas, kemudahan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Ketika kita bicara dunia perkebunan gitu ya, karena biasanya kebun itu kan di tempat-tempat yang terpencil ya, yang masih banyak tumbuhan dan jarang dijamah oleh manusia, tentunya banyak kisah-kisah horor ya. Ini cerita malam hari ini masih terkait dengan horor di dunia perkebunan. Cerita ini didapat dari seorang kawan ya. Kita samakan saja sebagai Mas Tono ya, salah seorang karyawan perkebunan. Nah, Mas Tono ini adalah seorang perokok berat gitu ya. Dia memang perokok berat dan boleh dibilang ketika waktu itu dia itu merasa dia itu seperti lokomotif gitu ya, merokok terus. Hanya saja dalam bekerja di salah satu jabatan perkebunan itu, dalam bekerja tidak boleh merokok karena akan merusak cita rasa atau akan merusak aroma dari komoditas perkebunan gitu ya. Jadi bisa kita bayangkan kalau mengolah misalkan hasil perkebunan seperti teh, kopi atau apapun juga akan rusak oleh aroma rokok. Maka pihak perusahaan itu boleh melarang ya, hanya boleh merokok ketika di jam-jam istirahat. Nah, sebelum kita ke cerita lebih jauh, seperti biasa, Mr. Zaik ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung berkembangnya channel ini, yang sudah like, share, komen, dan subscribe. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Tidak ada balasan atas satu kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. Bagi teman-teman yang sudah berbuat baik, semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Bagi teman-teman yang mendengarkan tapi belum subscribe, mohon izin subscribe terlebih dahulu supaya Mr. Zaik lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru. Dan subscribe adalah merupakan sebuah kebaikan. Oke, kita lanjutkan. Nah, Mas Tono ini seorang perokok berat ya, dan ketika dia masuk dinas itu dia harus puasa rokok dulu ya, setidaknya ketika dinas kerja. Kalau istirahat maka dia merokok gitu. Ini kisah kejadian sekitar tahun 2011 kalau tidak salah, 2011 di sebuah perkebunan yang ada di Indonesia ya. Untuk menjaga marwah dan nama baik semua pihak yang ada di cerita ini, maka tempat lokasi sudah Mr. Zaik samarkan sedemikian rupa. Nah, Mas Tono ini suatu saat mendapat surat untuk mutasi gitu ya ke suatu afdeling dan suatu unit usaha yang lain. Masih satu perusahaan perkebunan gitu. Oke, singkat cerita sudah dipindah ke unit yang baru. Hal yang biasa ya, hal yang biasa dalam dunia kerja, dimutasi atau dipindah tugas itu hal yang biasa. Nah, dari awalnya ini Mas Tono ini sudah siap ya untuk pindah ke manapun juga. Suatu saat di tempat yang baru tersebut dia mendapat cerita-cerita gitu ya, bahwa yang namanya perkebunan itu kan umumnya kan dibangun zaman Belanda ya, bahkan zaman sebelum kemerdekaan, mungkin setua dengan PT Kereta Api ya, tahun 1700-1800 dibangun. Nah, Mas Tono ini mendengar rumor bahwa tempat itu memang ada penunggunya dan sering menampakkan atau akan menjahili karyawan baru, semacam perkenalan gitu. Mas Tono ini ketawa aja ya, karena memang dia boleh dibilang dia veteran dari perkebunan atau dari afdeling mana-mana sudah pernah mendengar gitu ya, sudah bukan hal yang baru bagi Mas Tono ini.
Ya, cuman Mas Tono juga waspada. Suatu ketika Mas Tono ini mendapat dinas shift siang ya, artinya masuk dari jam 2 siang dan dia akan keluar itu jam 10 malam. Ada waktu istirahat untuk sholat dan makan itu sekitar jam setengah 6 sampai jam 7 kurang kalau nggak salah ya. Karena itu tadi sifat pekerjaan ya, dimana tidak boleh merokok ya. Tidak boleh merokok di tempat kerja karena akan mengotori aroma dari komoditas perkebunan. Maka Mas Tono ini menunggu waktu untuk istirahat maghrib tadi ya, karena di shift siang untuk merokok ya. Nah, biasanya kalau orang shift sore itu, shift siang itu ya, shift siang sampai malam itu setelah istirahat itu akan berjamaah sholat maghrib terlebih dahulu, kemudian makan dan lain-lain sebagainya. Jadi misalkan setengah 6 sudah masuk maghrib, maka sholat maghrib berjamaah, baru kemudian makan, ngobrol dan lain-lain. Cuman karena Mas Tono ini dia ahli hisab gitu ya, perokok berat, dia begitu bel istirahat maghrib itu dia merokok dulu ya. Dia merokok dan ingin supaya tidak diganggu oleh teman-temannya, entah mungkin disindir atau gimana, dia cari tempat yang tersembunyi. Sedang cari-cari rokok di rogoh-rogoh gitu, ternyata rokoknya tidak ada gitu ya. Rokoknya tidak ada dan dia teringat ternyata karena tadi masuk siang, jadi sebelum berangkat kantor, setelah makan siang di rumah, Mas Tono ini merokok. Kemudian sebelum berangkat dia merokok. Berarti kemungkinan setelah makan siang dan dia merokok, itu rokok kemungkinan besar ketinggalan di rumah dinas, di emplasemen rumah dinas. Itu kan cukup dekat ya, cukup dekat lah. Karena mau kembali ke tempat parkir motor ini sudah tanggung, maka Mas Tono ini pulang ke emplasemen rumah dinas, melewati hamparan perkebunan ini jalan kaki ya. Dia bisa bisa nerabas lah, bisa nerabas atau bisa potong kompas kalau jalan kaki gitu, lebih dekat. Oke, itu sudah waktu maghrib ya, jalan nerabas gitu, karena dia jalan kaki tidak perlu memutar. Singkat cerita sudah sampai di rumah. Karena waktunya ini kan terbatas ya, jadi mumpung di rumah udahlah makan di rumah sekalian sekaligus merokok gitu ya. Nah, begitu setelah selesai makan di rumah dan merokok, karena waktu sudah mendekati jam masuk lagi, maka Mas Tono ini pamitan untuk kembali bekerja gitu ya, jalan lagi ke kantor sentral atau ke pabrik yang ada di afdeling tersebut. Jalan lewat hamparan perkebunan yang ya kiri kanannya pohon lah ya. Kita samakan saja pohon-pohon komoditas kita samakan saja komoditas perkebunan karet lah ya. Kita samakan demikian. Jalan sambil merokok tuh Mas Tono, sambil merokok, sambil ngeliat jam, ini sudah hampir jam 6.45 gitu. Lagi enak-enaknya jalan, tiba-tiba ada yang memanggil dia gitu ya. Mas, aku njaluk genine gitu. Mas, minta apinya gitu. Itu kan gelap ya, karena memang sudah menjelang isya. Tapi juga karena Mas Tono ini sudah terbiasa dengan hamparan kebun dengan afdeling ya, dipikir biasa, ini mungkin karyawan bagian lain atau warga setempat atau keluarga karyawan yang memang sering lalu lalang di situ. Mas, saya minta apinya gitu. Dalam kegelapan itu mata manusia kan memang bisa melihat di dalam kegelapan ya. Ada semacam hitam-hitam di dalam kegelapan itu mendekati ke arah Mas Tono. Tingginya kurang lebih seperti
orang normal gitu, sekitar 170 160-an gitu, datang mendekati. Mas Tono kan berhenti kan dipanggil itu. Mungkin orang itu melihat dari bara api rokoknya itu ya, karena gelap-gelap, kemudian ada bara api yang nyala. Mungkin orang itu mau merokok tapi dia nggak bawa korek gitu kan. Mas Tono berhenti sambil nunggu. Datanglah si orang tersebut ya, seperti bayangan, tinggi sekitar 160, ya seperti orang normal, orang Indonesia lah, 168 cm, minta apinya Mas ya. Datang ya, dekat ya, hadap-hadapan lah kira-kira ya, ada hadapan muka, face to face, nggak sampai setengah meter kan. Orangnya minta api sama Mas Tono, dikasih waktu itu karena malas cari korek, dikasih rokok itu ya, supaya disulut dari rokok ke rokok. Sudah selesai, itu kan gelap, tiba-tiba bara api orang tersebut, bara api orang yang minta api rokok itu semakin tinggi, orang itu bayangannya semakin meninggi, membesar, meninggi sampai lebih tinggi daripada pohon. Begitu lebih tinggi daripada pohon, itu ada suara tertawa terbahak-bahak gitu ya. Wah, jadi orang yang tadinya kecil 160 cm itu bisa meninggi sampai mungkin tingginya lebih dari 3 meter, lebih tinggi daripada pohon yang ada di hamparan kiri kanan itu. Tertawa terbahak-bahak ya. Wah, Mas Tono sempat nge-freeze ya. Nge-freeze sekian detik. Dia setelah sadar ya, mungkin setelah 5 detik kemudian dia sadar, dia langsung lari menuju ke tempat dia bekerja ya, ke tempat kerja, karena memang antara panik dan juga teringat ini sudah mendekati jam masuk ya, sekitar jam 18.40, sekitar jam 7 malam. Begitu melewati ini, karena dia panik itu, dia lari kan dengan wajah panik dan penuh keringat, kemudian dihentikan oleh salah seorang temannya ya, petugas security, sebutlah namanya Pak Wawan gitu ya. Mas Tono, Mas stop kok lari gitu, badannya keringat semua. Mas Tono ini nggak bisa cerita, cuman dia napasnya naik turun gitu. Setelah sudah mulai tenang gitu ya, sudah mulai tenang, kemudian Mas Tono ini cerita gitu bahwa tadi dia karena saking pengennya merokok ya, dia salah, bukannya sholat dulu tapi malah pengen cari rokok. Ternyata rokoknya ketinggalan di rumah. Dia pulang ke rumah ya, sekalian makan dan rokok di rumah. Waktu pulang itu tadi dia bertemu dengan seseorang laki-laki yang minta api untuk rokok. Habis setelah disulut rokoknya, itu orang itu meninggi seperti memuai seperti molor gitu ya. Bahasa Jawanya modot gitu, modot ke atas lebih tinggi daripada pohon, mungkin 3 atau 4 meter ya, atau mungkin bahkan lebih. Kemudian tertawa terbahak-bahak gitu ya. Wah, satpamnya tertawa gitu ya. Wah, sampean sudah diajak kenalan sama sing bawa rekso gitu, sudah diajak kenalan sama yang nunggu afdeling ini gitu ya. Belum afdeling belum tempat-tempat yang lain ya, karena afdeling itu kan semacam kayak seksi kebun gitu ya. Belum nanti penampakan di pabrik atau mungkin di gudang atau mungkin di ruang pengeringan dan sebagainya. Sabar-sabar aja Mas, karena kalau anak baru biasanya diajak kenalan ya. Mas Tono sudah paham karena dia veteran, tapi dia nggak nyangka kalau diajak kenalan dengan cara seperti itu. Tapi juga mungkin ini juga bagi Mas Tono ketika cerita sambil ketawa itu mungkin itu teguran bagi saya gitu, karena mungkin ya, kata Mas Tono, saya tidak sholat maghrib dulu malah merokok dulu gitu ya. Jadi teguran. Tapi setelah itu Mas Tono tidak pernah ada gangguan lain gitu ya. Yang katanya di gudang ada, di ruang pengeringan ada, tapi hanya sekali itu aja, dan jangan sampai ditampaki yang lain gitu ya. Oke, baik, demikian cerita untuk malam hari ini. Semoga teman-teman terhibur. Sebelum itu saya undur diri. Mungkin ada teman-teman yang punya cerita atau pengalaman mistis dan ingin berbagi, silakan, alamat ada di kolom deskripsi. Itu saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.